Halo teman-teman, selamat tahun baru, selamat datang di 2024. Semoga teman-teman di tahun ini apapun menjadi impian yang tercapai, berjuang keras, fight lagi, teman-teman sehat selalu, penuh dengan kelimpahan kemakmuran kejayaan. Dan di video kali ini gua mau bahas apa itu digital marketer. Karena gue menemukan di akhir tahun lalu masih ada leaders dan owner yang belum terlalu memahami apa fungsi dari digital marketer. Jadi ngapain sih ini orang kerjanya atau title ini kerjanya apa? Beri informasi teman-teman, biasanya kalau di perusahaan yang cukup besar itu kan ada CMO-nya atau em, direktur marketing atau manajer marketing. Nah, biasanya kalau udah title atau selevel itu mereka mungkin ada yang sudah spesifik punya skill di area digital. Dan biasanya ini fungsi dari digital marketer ini sudah ada di mereka. Jadi kalau untuk perusahaan yang skalanya cukup besar, fungsi ini sudah ada di internal tim. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah yang gue temukan adalah mereka nggak ada PIC khusus satu orang yang memahami secara makro, secara umum, secara fundamental kegiatan dari digital marketing. Nggak ada orang spesifiknya. Yang biasanya paling direkrut paling desain, video editing, terus ada live streamer yang paling baru. Udah gitu-gitu aja. Tapi eh, otaknya yang bikin perencanaan, blueprint, strategiknya ini nggak ada gitu loh. Yang menerjemahkan maunya bisnis ini arahnya kemana, KPI-nya apa, menjadi kegiatan digital marketing itu tidak ada. Gue jarang banget menemukan ada PIC ini di dalam sebuah korporasi yang level menengah ke bawah. Berbeda dengan yang sudah besar, mereka paham akan hal ini. Nah, ini khusus untuk teman-teman sebagai leader dan owner di perusahaan menengah ke bawah yang belum punya fungsi digital marketer. Ini gue mau coba jelaskan. Jadi gue ilustrasikan digital marketer itu seperti arsitek. Jadi kalau teman-teman punya lahan, punya tanah, teman-teman mau bangun rumah, teman-teman gimana? Yang dihubungin siapa? Yang teman-teman hubungin adalah arsitek biasanya kan. Nanti arsiteknya datang, terus dia lakukan survei, tanahnya seperti apa, luasnya kayak gimana, tanahnya miring atau enggak, lingkungannya kayak gimana, gitu kan. Dia tanya teman-teman, dia interview, ini rumah untuk apa, maunya berapa, luas lahan yang dioptimalkan berapa, ada berapa anggota keluarganya, fungsinya apa aja setiap ruangan gitu kan, budgetnya berapa, dicari tahu itu semua. Kemudian dia akan pulang melakukan analisis, melakukan pengecekan, dia gambar, dia ini itu, dia cek juga ke mungkin perizinannya bisa nggak dibangun, terus juga dia bikin blueprint, semuanya sudah beres, dia balik lagi ke teman-teman sebagai pemilik lahan, ini loh yang mau dibangun, kayak begini, mungkin 3 lantai, ada living room, ada kitchen, dia bikin saluran airnya, saluran listriknya, dia gambar semuanya. Nanti bikinnya kalau cor pakai vendor ini, kalau keramik belinya di sini, kalau misalkan pernak-pernik kau pakai lift nih biar keren, belinya di sini, besi segala macam, dia hitung semuanya, dia tahu source-nya dari mana, berapa lama pengerjaannya dan biayanya berapa. Nah, itu dia informasi itu dikasih tahu ke teman-teman, sebagai pemilik teman-teman memutuskan. Mungkin ada revisi, mungkin ada tweak, ada adjustment, perubahan sana-sini dalam prosesnya. Nah, arsitek ini melakukan revisi, gambar ulang dikasih ke teman-teman sebagai pemilik lahan lagi, kemudian approve. Udah approve nih, udah oke. Nah, eksekusi. Nah, eksekusi arsitek yang awalnya bikin planning, gambar blueprint dan sebagainya, sekarang fungsinya berubah jadi mandor, ngawasin nih apa yang udah dibikin, perencanaan yang udah dibikin, schedule yang udah dibikin dilaksanakan dengan tepat sesuai oleh setiap pihak yang mengerjakan. Baik itu mungkin dari kontraktor, mungkin dari sipil, mungkin dari tukang, mungkin dari segala macam vendor yang terlibat, ngirim-ngirim bahan, itu sesuai dengan schedule-nya, sesuai dengan planning-nya, siapa yang ngerjain semua disusun sama dia. Nah, ini sama kayak digital marketer. Digital marketer juga melakukan hal yang mirip banget seperti arsitek. Pertama kali dia akan datang ke teman-teman, mengecek semuanya, kasih tahu yang bagus yang mana, yang bolong gimana,
kelemahannya di tumble-nya kayak gimana, harus melakukan apa, dia tanya objektif bisnis teman-teman apa, marketingnya mau arahnya kemana, kemudian dibikin perencanaan, planning, strategisnya seperti apa, dan biayanya berapa. Dikasih tahu ke teman-teman. Nah, teman-teman klik approve. Nah, setelah approve, eksekusi nih. Begitu eksekusi, menjalankan, dia juga yang mengawasi. Oh, bikin konten bisa pakai internal, pakai freelancer, pakai agency, pakai ini, tergantung opsionalnya. Dan biayanya juga ya. Oh, mau iklannya ke sini. Mau website pakai mungkin pakai agency bisa, pakai perorangan web developer bisa, ataupun nanti dieksekusi ke mana gitu kan. Ataupun teman-teman pengen bikin copywriting, mungkin pakai freelancer, misalkan kayak gitu. Nah, ini dia ngatur itu semua dan membagi-bagikan pekerjaan, mendelegasi kepada PIC yang relevan, yang tepat, yang sesuai, dan nanti eksekusi dalam publish-nya, dia juga yang mengarahkan, dia juga yang ngecek, termasuk juga review. Apa semua berjalan dengan baik atau tidak? Apakah performa dari setiap pihak itu bagus atau tidak? Kalau enggak, apakah perlu di-adjust, ditambahkan budget, atau diganti vendor, atau apa, dari digital marketer ini juga yang membantu untuk mengarahkan. Jadi ada dua fungsi utama, yang pertama adalah planning, yang kedua adalah sebagai supervisi atau supervisor, atau jadi mandor lah, simpelnya seperti itu. Nah, semoga ilustrasi ini memberikan gambaran yang cukup baik untuk teman-teman memahami fungsi pekerjaan dari digital marketer. Ya, kalau kerjanya desain, yang bikin ads, yang bikin tulisan copywriting, yang publish, itu adalah kerjaan eksekutor. Teman-teman yang spesialisnya di eksekutor. Misalkan copywriting, video editing, graphic designer, ataupun nanti jadi talent, dan lain-lain sebagainya. Ya, ada performance person, dan banyak hal lain lagi di dalamnya. Ya, nah, itu eksekutor. Nah, ini bagian otaknya sebagai digital marketer. Teman-teman, semoga lebih paham. Jika ada pertanyaan, please welcome untuk bisa diskusi dan tanya, ataupun bisa hubungin kami di Stayfashion untuk ngobrol lebih lanjut tentang layanan digital marketing buat bisnis teman-teman. Itu aja dari gua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikut. Bye.